Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Amaradi Buanggito, dengan 3 digit PIN rank 061 dan saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah modul yaitu komunikasi serial UART dari sistem embedded. Oke? Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih, serial UART itu apa? Serial UART itu mencakup apa aja dan segala macamnya. Mungkin habis ini langsung aku jelasin aja dalam bentuk gambar. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam UART-nya. Jadi intinya ini UART ini tuh dia tuh saling kirim mengirim antara dua perangkat. Bisa itu UART 1 berupa PC, UART 2-nya berupa device ataupun yang lainnya. Jadi misal nih di UART 1 ini RX atau receiver. Nah, maka di UART 2-nya itu TX atau pengirim ya. Jadi intinya RX ini dikirim, TX ini ngirim, dan juga RX itu dikirim, maka TX-nya mengirim. Langsung saja kita masuk ke dalam frame data yang pertama, frame data UART. Nah, apa itu frame data UART? Jadi dia itu format paket data dalam komunikasi serial yang terdiri dari yang pertama ada start bit low, yaitu awal data, kemudian ada data bits, biasanya itu berkisar 5-9 bits, tapi paling utamanya dia 8. Kemudian ada parity, bit parity ini dia opsional ya, dia ini digunakan untuk mendeteksi error. Kemudian ada stop bit, yaitu dia akhir data. Seperti bisa dilihat pada dalam gambar ini. Nah, setiap karakter ini dikirim dalam bentuk frame, bukan langsung ya. Lanjut ada konfigurasi 8N1 dan juga baud rate. Nah, aku ringkas dalam semudah-mudahnya 8-in-1, yaitu dia tuh 8, maksudnya tuh 8 bit data, dan juga N itu berarti no parity atau tanpa pengecekan error di sini ya. Kemudian ada satu ini sama dengan satu stop bit. Kemudian ada baud rate. Nah, baud rate ini dia adalah kecepatan komunikasi atau bit per second. Nah, contohnya 9600 ini digunakan untuk Arduino ataupun 115200 dan masih banyak lagi. Nah, dan juga baud rate ini dia harus sama antara pengirim dan juga penerima. Jika berbeda, maka datanya error ataupun tidak terbaca. Nah, error ini dimaksud adalah kalau misal kita mengirim pesan nih, maka yang muncul ini tidak seharusnya yang dikirim gitu loh dan juga diterima. Kemudian ada polling versus interrupt dan juga DMA. Seperti yang saya jelaskan di praktikum kemarin ya. Tapi saya ulang di sini, dia polling itu artinya CPU itu dia terus mengecek data. Emang kegunaannya mudah, tapi dia boros banget resource atau boros banget tentang penyimpanan. Kemudian ada interrupt, yaitu dia CPU aktif hanya saat data masuk. CPU ini lebih efisien. Nah, tapi ya CPU-nya ya hanya data masuk gitu loh. Kemudian ada DMA, yaitu dia data langsung ke memori tambah CPU atau direct ya. Ini cocok untuk data besar ataupun untuk streaming. Kemudian kita lanjut UART pada ESP32 versus STM32. Kita mulai dari yang pertama yaitu STM32, dia itu menggunakan USART pastinya ya. Nah, dan juga untuk portnya itu lebih dari 3 atau 3 juga tergantung tipe. Kemudian pin sudah ditentukan ya, pinnya itu bisa di sini alternate function, dan juga lebih terbatas tapi stabil. Lanjut ke ESP32. Nah, dia itu memiliki pin 3 UART. Kalau bisa dilihat di bagian sini nggak ada UART 0, UART 1, dan UART 2. Nah, pinnya bisa diubah remappable dan fleksibel untuk berbagai macam kebutuhan. Namun biasanya kalau untuk ESP32 ini lebih sering menggunakan Bluetooth-nya ya. Kemudian ada dari konsep lanjutan. Untuk yang pertama yaitu konsep ring buffer, yaitu buffer melingkar untuk yang digunakan untuk menyimpan data, yang berfungsi untuk menjaga data hilang saat belum diproses. Kemudian ada framing, penentuan awal dan juga akhir paket data, yang contohnya seperti pakai header ataupun footer yang berfungsi dia untuk mempermudah parsing data. Kemudian ada CRC.
cyclic redundancy check, yaitu metode deteksi error yang lebih akurat karena dia ini menggunakan perhitungan sistematis. Kemudian ada timeout parsing, yaitu adalah batas waktu membaca data. Nah, jika datanya tidak lengkap, maka otomatis timeout parsing ini akan bekerja dengan cara membuang ataupun mereset. Karena apa? Karena misal jika data tidak lengkap, maka sistem itu biasanya bisa berupa data loss ataupun hang. Nah, maka dari itu dia ini mencegah sistem hang karena data tidak selesai. Lanjut saja, saya punya sebuah percobaan ya di sini. Di sini ada yang pertama, percobaan pertama ya. Di sini saya menggunakan half duplex, yang artinya half duplex ini dia satu mengirim, satu menerima. Jadi bergantian, tidak bisa terus-terusan gitu atau bersamaan. Di sini saya menggunakan platform AI untuk membuat data dan juga GUI. Bisa dilihat. Jadi di sini saya melakukan run program dan juga saya sudah meminta AI agent saya untuk membuat data ya. Kita mungkin langsung saja kita masuk. Nah, di sini saya lakukan run. Nah, oke. Sudah run, kita habis itu saya lakukan upload program di pada GUI saya yang telah saya buat, yaitu GUI 1PY. Kita run. Nah, hasilnya GUI-nya seperti ini. Jadi di sini ada comport, kemudian ada control LED 1, 2. Di sini saya menggunakan LED biasa ya. Jadi sistemnya yaitu LED 1, jika saya mengklik di sini harusnya nyala. Kemudian LED 2, jika saya klik harus nyala gitu. Nah, di sini adalah Bluetooth-nya. Nah, yang seperti tadi saya bilang, saya menggunakan Bluetooth pada ISP. Nah, jadi ini intinya, jika saya ngeklik, ini kan biasa ya, ini masih biasa. Nah, di sini ada receiver-nya di sini. Jadi receiver di sini itu berupa on, 0, off, maksudnya 0, 1 dan juga on off gitu. Jadi inilah yang dinamakan half duplex. Jadi tidak bisa berbarengan gitu lah. Jadi salah satu harus mati gitu. Nah. Jika saya di sini kan, jika saya menekan LED 1 dia otomatis nyala. Kemudian jika saya menekan LED 2 di sini dari GUI otomatis nyala dan juga ada responnya dari bauteret ini sendiri, Bluetooth. Oke, lanjut. Itu ESP32 sudah. Sekarang half duplex milik SM32. Nah, di sini half duplex konsepnya sama ya, tapi bedanya menggunakan STM32, yaitu dengan ada tambahannya berupa ST-Link di sini dan juga FTID ya. Di sini konsepnya sama ya, jadi on di sini otomatis. Kita klik. Lanjut ke full duplex. Full duplex ini adalah sebuah jadi full duplex ini dia sebuah project ya yang telah kelompok saya buat ya. Konsepnya sama. Jadi di sini bedanya saya menggunakan TK Inter ya di sini ya. TK Inter dan Q. Nah, jadi ini fungsi Q ini untuk antrian dan juga threading ini untuk apa ya? Message ya.
Kita langsung aja kita run. Nah, dan ini hasilnya. Di sini full duplex. Oke. Jadi di sini adalah kombinasi antara STM32 dengan ESP32 yang telah saya buat. Intinya yaitu bagaimana cara kita menghubungkan dari misal PC nih, PC ke STM habis itu ke ESP, atau sebaliknya ESP ke STM ke PC. Ini adalah yang saya lakukan. Nah, di sini bisa dilihat kan ada control back, kemudian ada live status, kemudian ada toggle di sini. Lah harus nyala di sini, tapi bedanya melewati STM dan juga ESP terlebih dahulu. Jadi langsung dua. Dan ini yang dimaksud dengan full duplex. Nah, bisa dilihat ada blinknya di sini. Blink di sini itu adalah variasi project yang telah kami buat. Nah, oke. Kemudian ada half duplex juga. Ya, adalah variasi juga yang sudah dibuat ya. Jadi variasi kami ini yang ada satu ya sebenarnya ya, half duplexnya ya. Menggunakan half duplex. Sama di sini. Kita pakainya dua, tapi perbedaannya apa? Kalau half duplex itu tidak bisa mengirimkan bersamaan. Beda dengan full duplex, dia bisa mengirimkan secara bersamaan. Jadi lihat ini statusnya serial monitor. Oke, mungkin itu saja. Nah, jadi itu saja dari percobaan yang sudah saya lakukan, dan juga tentunya pasti ada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu dia UART itu adalah komunikasi serial yang sederhana dan banyak digunakan pada sistem embedded. Nah, data dikirim dengan bentuk frame yang terdiri dari start bit, data, parity, dan juga stop bit dengan konfigurasi umum 8N1. 8 sebagai 8 bit,
N-nya itu bit ini, dan juga satu itu sebagai stop bit. Kecepatan komunikasi ditentukan oleh baud rate yang harus sama antara pengirim dan juga penerima. Dalam implementasinya terdapat beberapa metode pengolahan data seperti polling, interrupt, dan juga DMA yang memiliki tingkat efisiensi berbeda. Selain itu, pengembangan konsep seperti ring buffer, framing, CRC, dan timeout parsing sangat penting untuk memastikan data dapat diterima dengan baik, terhindar dari error, dan sistem tetap stabil. Nah, sekian adalah praktikum dan juga materi yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin kalau misal ada kesusahan ya mungkin di bagian cara wiring ya. Pertama cara wiring, kemudian ada cara-cara pengujian breadboard dan juga segala macam. Nah, untuk troubleshootingnya itu bisa dimulai dengan mengecek apa yang sudah kalian kerjakan dulu. Contohnya misal saya sendiri punya wiring nih, tapi wiringnya masih belum pasti lah. Kita bisa analisis troubleshootingnya di bagian situ dulu. Atau kedua nih, kalau misal tiba-tiba driver error tuh, nah kita bisa langsung masuk dalam control device dan juga cari bagaimana driver yang cocok untuk memastikan bahwa dari si STM ataupun ISP23 ke dalam PC tersebut tuh berjalan dengan baik. Cukup sekian dari saya, terima kasih dan juga nantikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena saya masih akan membahas banyak lagi. Sampai jumpa.